البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 80, masih terkait dengan perumpamaan ucapan yang baik dengan pokok yang baik. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minas salafi man qala inna syajarata thayyibata hiya an-nakhlah. Di antara ulama salaf ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya tanaman yang bagus tadi, pokok yang bagus tadi adalah pokok kurma. Wa yadullu alaihi hadis Ibnu Umar as-sahih. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar yang sahih itu, ya muttafaqun alaih. Wa minhum man qala hiyal mu'minu nafsuh. Di antara salaf ada yang mengatakan makna pokok yang baik, pohon yang bagus itu adalah mukmin itu sendiri. Kama qala Muhammad ibnu Sa'ad, sebagaimana kata Muhammad ibnu Sa'ad, yaitu Ibnu Sa'ad, pemilik kitab At-Tabaqatul Kubra. Haddatsani abi, haddatsani ammi, haddatsani abi susah ya. An abihi an Ibni Abbas. Ini sanadnya dhaif jiddan, maka tak dipakai. Telah anak sebutkan itu di beberapa kitab. Antaranya adalah dalam syarah Sahih Bukhari dan juga di dalam pembahasan Masjid Dirar. Sanad ini dhaif jiddan. Rawi-rawinya dijumpai tetapi dhaif. An Ibni Abbas qala qauluhu, tentang firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah, yakni bisyajaratit thayyibah al-mu'min, yang Allah inginkan dengan pokok yang bagus tadi adalah seorang mukmin. Wa ya'ni bil asli tsabiti fil ardi wal far'i fis sama, dan yang Allah maksudkan dengan akarnya kukuh di dalam bumi sementara cabangnya itu tinggi di atas. Yakunul mu'minu ya'malu fil ard, yaitu si mukmin senantiasa beramal di bumi, wa yatakallam, dan berbicara, wa yablughu amaluhu wa qawluhu sama, sementara amalan dan ucapan dia sampai ke langit. Wa huwa fil ard, sementara dia sendiri masih di bumi. Ini maknanya betul seperti yang telah kita lewati. Tapi kalau dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, sanad yang disebutkan tadi lemah sekali. Wa qala Atiyatul Aufi fi qawlihi daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah qala dzalika masalul mu'min. Atiyah Al-Aufi termasuk dari ulama. Beliau adalah dari kalangan tabi'in, walaupun riwayatnya itu agak lembek, hafalannya tidak seberapa kuat, tapi masalah ulama, beliau ulama, ilmunya luas. Cuma untuk hafalan sanad memang ini perlu ilmu yang khusus, kekuatan khusus. Tapi masalah ulama memang dia ahli tafsir. Yaitu ini adalah permisalan seorang mukmin, la yazalu yakhruju minhu kalamun thayyib, terus menerus keluar dari dia ucapan yang bagus, wa amalun shalih, dan amal yang shalih. Yas'adu ila sama, naik ke yas'adu ila Allah, naik kepada Allah. Ini tafsir yang betul, telah kita lewati. Tafsir yang kalimatnya seperti ini pula. Wa qala Rabi' ibnu Anas asluha sabitu wa far'uha fis sama. Qala dzalikal mu'min duriba masaluhu fil ikhlasi lillahi wahdah. Mukmin tadi perumpamaannya dibuat
tentang keikhlasan untuk Allah semata. Ya, yang layak dibuat permisalan hanyalah seorang mukmin. Orang kafir dari sisi mana dia memenuhi syarat? Wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan tentang peribadatan si mukmin tadi kepada Allah semata, tiada sekutu untuknya. Asluha sabit, qal aslu amalihi sabitun fil ard. Asal amalannya itu kukuh di bumi. Iya, dia ada di bumi dan dia beramal. Dan juga asal amalan itu munculnya adalah dari keikhlasan hati dia, kukuh sekali, bukan karena makhluk dia beramal. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya ada di langit. Qal dzikruhu fis sama, dia disebut-sebut di langit walaupun dia sendiri masih di bumi. Walaftilafa bainal qaulain, kata Ibnu Qayyim, tidak ada perselisihan di antara dua pendapat tadi. Intinya berdekatan, maknanya saling berdekatan. Wal maqsudu bil masal, yang dimaksudkan dengan permisalan tadi sebagai pokok yang bagus itu siapa? Al mu'minu wan nakhlah, al mu'min, yaitu mukmin. Wan nakhlatul musyabbahu bih, dan kurma yang diserupakan dengan mukmin. Wa huwa musyabbahun biha, dan si mukmin diserupakan dengan pokok kurma tadi. Wa idza kanatin nakhlatu syajaratan thayyibah, dan apabila pokok kurma adalah pokok yang bagus, pohon yang subur dan bagus, fal mu'minul musyabbahu biha aula ayyakuna kadzalik, maka mukmin yang diserupakan dengan pokok kurma tadi lebih layak untuk seperti itu, yaitu menjadi karakter yang bagus. Wa man qala minas salaf innaha syajaratun fil jannah, dan barang siapa dari ulama salaf mengatakan bahwasanya pokok tadi adalah sebatang pokok di surga, fannakhlatu min asrafi asjaril jannah, maka kurma itu termasuk pepohonan surga yang paling mulia. Baik. Dan sanadnya sahih dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Sahih ke Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas mengatakan kurma di surga itu akarnya terbuat dari permata, batangnya terbuat dari emas, daunnya terbuat dari permata berwarna demikian-demikian, buahnya itu lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, dan seterusnya, lebih lembut daripada jubnah, yaitu dari mentega kah? Mentega. Iya. Nah, itu pokok kurma sedemikian indahnya dan cantik sekali dan mahal tentunya. Bagaimana dia terbuat dari permata tapi dia hidup. Hikmatu tasbihil mu'mini bisyajarah. Hikmah diserupakannya orang mukmin dengan pokok tadi. Wa fi hadzal masali minal asrari wal ulumi wal ma'arif. Di dalam perumpamaan tadi ada rahasia-rahasia, ada ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan mayaliqu bih, yang sesuai dengan si mukmin tadi. Wa yaqtadhihi ilmul ladzi takallama bihi wa hikmatuh, dan ini dituntut oleh ilmu dari zat yang mengucapkannya, yaitu Allah, dan hikmah dia. Sekarang apa rahasia dari diserupakannya mukmin dengan pokok kurma tadi? Famin dzalik, di antaranya adalah ini udah. Oh, kasih. Tapi udah cepat selesai acara hafalannya, kasih. Kata beliau, anna syajarata la budda laha min uruq. Yang namanya pohon itu wajib memiliki akar. Wasaq, yaitu memiliki batang. Wafuru, memiliki cabang dan dahan, termasuk juga ranting-ranting itu. Wawaraq, dan daun. Jelas yang namanya pohon memang memiliki itu semua. Wasamar, dan buah-buahan, itu baru pohon yang sempurna, pokok yang sempurna.
yaitu dia memiliki akar, memiliki batang, juga memiliki cabang-cabang, dahan dan ranting itu, memiliki dedaunan dan bebuahan, buah-buahan. Fakadzalika syajaratul imani wal Islam. Maka demikian pula pokok iman dan Islam. Liyutabiqal musyabbahu al musyabbaha bih, agar sesuai antara yang diserupakan dengan yang diserupai. Ini kita sudah masuk di muka surat 81. Fa'uruquha, sekarang apa akar Islam dan iman itu? Al ilmu wal ma'rifatu wal yakin. Inilah akarnya, yaitu ilmu, pengetahuan dan keyakinan. Makanya kalau seorang muslim ilmunya kurang, pengetahuannya kurang, maka keyakinannya akan lemah. Nah, kalau tiga perkara ini lemah, jelas batangnya itu tidak akan kuat menerima terpaan angin cabaran, angin ujian. Maka ini senantiasa harus diperkuat, ilmu, ma'rifah dan keyakinan. Nabi Muhammad disuruh untuk meminta itu, Rabbi zidni ilma, agar akar selalu kuat. Nabi Ibrahim bahkan minta untuk ditunjukkan tanda kekuasaan Allah, yaitu apa? Liyatma'inna qalbi, agar hati saya menjadi tentram. Kata para mufassirin, yaitu naik dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan burung-burung yang mati itu. Ini semua adalah untuk mengukuhkan tanaman iman yang di dalam hati. Wasaquha al-ikhlas, batangnya adalah keikhlasan. Nah, kalau tak ada keikhlasan, runtuh segalanya. Iya. Tidak mencari pujian makhluk, tidak mencari ridho makhluk. Tapi kalau tulisannya ini sedekah ikhlas, tapi diiklankan di reklame itu, di pengumuman ini ikhlas, itu bukan ikhlas, itu iklan. Nah, itu masalah. Namanya politik. Bilang memaafkan, ternyata di belakang menembak, itu politik. Wa furu'uha al-a'mal, cabang-cabangnya adalah amalan-amalan. Yang dengan amalan itu maka akar dan batangnya menjadi kuat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, batang tanpa akar maka dia akan mati. Sementara akar itu memerlukan bantuan kekuatan dari aktiviti batangnya. Dengan apa? Ya dengan makanan-makanan yang sudah dimasak di dedaunan dan sebagainya itu. Jadi saling membantu. Tetap hanya saja yang paling inti memang di akarnya. Wasamratuha matujibul a'malus shalihah. Buahnya adalah sesuatu yang diwajibkan, dituntut oleh amal soleh. Berupa apa? Minal asaril hamidah, berupa jejak-jejak, kesan-kesan yang terpuji. Wasifatil mahmudah, dan sifat sama ya, hamidah, mahmudah sama, terpuji. Intinya hasilnya adalah dia jadi orang yang baik, tidak mencuri, tidak suka mengganggu orang lain, tidak menipu, tidak mendolimi pihak yang lain, bahkan rajin membantu, rajin menolong, rajin memberikan nasihat dan seterusnya. Inilah hasilnya. Wal akhlaqiz zakiyah, akhlak-akhlak yang suci, mudah memaafkan, mudah untuk bersedekah, apalagi ya mudah memberikan berbagai macam apa yang bermanfaat bagi fakir miskin, bagi para tetangga, dan bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Inilah hasilnya dengan ikhlas. Awas, hati-hati itu. Nanti iya tajam, bahaya. Baik. Kemudian wasamti sholih, dan gaya yang baik, yaitu mungkin cara melangkahnya, cara duduk, cara bicara dan seterusnya. Tidak nampak seperti samseng atau apa istilahnya itu, orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak dan sebagainya. Tidak demikian, tapi gayanya gaya yang baik. Wal hadyi wadallil mardi, hadyu yaitu pola hidup, adal ini gaya, sama dengan samat. Al mardi yang diridhoi.
Inilah hasilnya. Fayustadallu ala gharsi hadhihi syajarati fil qalb. Maka cara kita mengetahui tentang ditanamnya pohon ini di dalam hati, dalam jantung itu, wasubutiha fi, dan kukuhnya pokok tersebut di dalam jantung tersebut, bihadhil umur, dengan perkara-perkara tadi, nampak dari dohir dia. Dohir yang baik tentunya, bukan dohir yang dibuat-buat, dohir tipuan, bukan. Memang dohir yang apa adanya. Dohirnya sama dengan batinnya, batinnya sama dengan dohirnya. Kemudian faida kanal ilmu sahiha, maka apabila ilmunya sudah benar, mutabiqan li ma'lumih, sesuai dengan objek yang dia ketahui, punya ilmu tentang Allah, dan memang Allah seperti yang disebutkan di dalam apa yang dia ketahui. Dari mana kita tahu? Dari pemberitaan, dari wahyu, bukan dari karangan orang-orang atau hasil belajar dari orang-orang yang tak kenal Allah, tapi memang dari Allah, karena Allah yang mengajarkan itu dalam Quran, dalam Sunnah. Betul-betul ilmunya sesuai dengan kenyataannya. Alladzi anzalallahu kitabahu bih, yang mana Allah menurunkan kitabnya membawa ilmu tadi, membawa berita-berita tadi. Ilmunya sudah tepat. Wali'tiqadu mutabiqan, dan keyakinan dia sudah sesuai. Lima akhbara bihi an nafsih, tentang apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri. Wa akhbarat bihi anhu rusuluh, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh para rasulnya. Wal ikhlasu qa'iman fil qalb, keikhlasan juga tegak di dalam jantung dia. Wal a'malu muwafiqatan lil amal, amalan dia sesuai dengan syariat. Wal hadyu wad dallu wasamtu musyabatan lihadihil usul, sementara gaya dia, pola hidup dia dan gaya dia itu musyabah, yaitu dicampuri dengan prinsip-prinsip tadi, dengan dasar-dasar tadi. Jadi syaba yashubu atau shiba yushabu kalau naibul fa'il itu ya, yaitu betul-betul sudah tercampuri. Kenapa? Iya, karena apa? Kullu jam'in mu'annas, kullu jam'in taksir mu'annas, seperti dalam surat Ibrahim, qalat lahum rusuluhum, pakai tak mabsutoh di situ, tak taknis. Iya, dia jamak, rusul jamak. Nah, setiap jamak taksir adalah mu'annas. Munasiban laha, cara hidup, pola hidup dan gaya dia itu sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Ulima anna syajaratal imani fil qalbi asluha sabit, maka diketahuilah bahwasanya pokok keimanan di dalam jantung orang tadi akarnya memang sudah kukuh. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ada di langit sana. Baik. Kita tak tahu isi hati orang, tapi kita lihat dari hasil praktek dia, ucapan, amalan, gaya hidup, kita akan tahu seperti apa pokok keimanan yang ada pada dia. Wa idza kana al-amru bil aks, namun apabila urusannya itu terbalik, yaitu ternyata apa? Ilmunya tidak tepat, pemandangan, pengetahuan dia, data yang dia miliki terbalik-balik, dohir dia juga nampak sering menipu orang, sering memperdayai orang, sering mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Seluruh situasi dimanfaatkan untuk mengambil duit dari masyarakat. Ketahuan sebenarnya dia itu pokok keimanannya seperti apa. Bahkan mungkin imannya rusak, sebenarnya tidak beriman pada Allah, tapi beriman kepada apa istilahnya itu, hantu-hantu, dedemit-dedemit, pontianak atau siapa saja, pada saka-saka. Itu ketahuan. Baik. Ulima annal qa'ima bil qalbi innama huwa syajaratul khabisah. Kalau itu yang terjadi, maka akan diketahui bahwasanya yang tegak di dalam jantung dia hanyalah pokok yang busuk. Na'udzubillah. Allati jtussat min fawqil ard, yang dia telah tercabut dari permukaan bumi.
Nah, yang seperti ini yang senang untuk resah, gelisah, bahkan senang untuk menjual imannya demi mendapatkan harta dunia dan sebagainya. Ya, orang-orang yang murtad itu adalah hasil dari tanaman busuk di dalam hatinya, tidak terbentuk benih yang baik karena belajarnya keliru atau pendedahannya keliru, pembinaannya salah dan seterusnya. Kasihan. Malaha min qaror, dia tidak memiliki ketetapan sedikit pun, tidak mampu menetap. Segalanya ada cacatnya. Wa minha, di antara rahasia dari perumpamaan ini tadi, anna syajarata la tabqa hayyatan illa bimaddatin tasqiha wa tunammiha. Bahwasanya sebatang pokok itu tidak akan kekal hidup. Ya, kita semua tak akan kekal hidup, tapi maksudnya dia tidak akan mampu hidup lama kecuali dengan bahan-bahan yang menyirami dia dan menumbuhkan dia. Perlu air, perlu mineral, perlu apa saja itu istilah di sini apa baja, kalau di Indonesia bilang apa? Pupuk itu. Ya, perlu gizi. Fa idza quti'a anha saqiyu, apabila penyiramannya itu dihentikan dari dia, ausyaka'an taibas, maka sebentar lagi dia akan segera kering. Dan itu kita rasakan apabila ya dulu ketika di pondok itu setiap hari mengaji dapat paling tidak 4 darus, lalu ada cuti sebulan balik kampung. Nah, sudah selama di kampung mulai melemah keimanan, mulai melemah dan melemah. Lalu kalau balik lagi ke pondok, mulai segar kembali, situasinya penuh dengan ibadah, penuh dengan pelajaran. Walaupun mungkin sehari semalam cuma 4-5 darus, tapi rutin dan situasinya bagus, maka tanamannya pun bagus lagi. Tapi kalau jauh dari pondok pesantren memang terasa itu. Iman kita memang terasa agak kacau, agak goncang dan seterusnya. Belum minat lagi. Iya. Kalau sudah cinta mana-mana pun. Memang. Dia gila. Ya, kalau dia cinta, kalau dia memang sudah cinta ilmu dan dia bekalnya cukup, seperti dijelaskan Syekhul Islam, pergi kemana-mana memang majelis ilmu saya di situ. Karena ilmu saya ada dalam jantung saya, akan selalu di mana-mana dia akan membuat majelis ilmu. Surga boleh dipindah. Surga istilahnya, surganya seorang mukmin. Dia gila juga. Kenapa? Dalam dunia dia dua. Iya, betul. Pondok bukan hanya di pondok yang itu, bahkan apa di mana-mana dia mampu untuk menjadi pondok. Orang-orang datang belajar ketika bekal cukup. Tapi secara umum memang ini yang ini namanya apa? Memang memerlukan siraman, senantiasa ada penyiraman. Kalau tidak ada guru yang menyirami kita, ya kita berusaha untuk menyirami diri sendiri dengan ilmu-ilmu yang mungkin kita perolehi. Kemudian fahakadha syajaratul islami fil qalb, maka demikianlah pokok Islam di dalam jantung. Kalau qalb jantung kan sebenarnya. Illam yata'ahadha sahibuha, apabila pemiliknya tidak selalu memeriksa bisatiha, dengan menyiraminya kulla waqt, di setiap waktu yang sesuai tentunya, bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, wal amali sholih, dan amal soleh, wal audi bit tadzakkuri ala tafakkur. Aud yaitu maksudnya adalah at-ta'awud, yaitu membiasakan diri untuk mengingat lalu berpikir, bukan malah sibuk dengan game atau sibuk dengan pergi dari stadium ini ke stadium itu dan sebagainya. Tapi memang sibuk dengan selalu memikirkan dalil, memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat, mengingat kemudian berpikir, wa tafakkuri ala tadzakkur. Kemudian juga sebaliknya, setelah berpikir mengingat lagi. Demikian hidupnya selalu berpusing dari ini ke itu, dari itu ke ini yang bermanfaat. Wa illa, jika tidak demikian, ausyaka antaibas, maka hampir-hampir, yaitu sebentar lagi pokok keimanan dia akan mengering kalau tidak disibukkan dengan yang bermanfaat. Makanya kalau jiwa sudah semakin mengeras, sudah semakin meranggas, sudah semakin kepanasan, kering, maka pergilah ke pekuburan untuk merenungkan keadaan orang-orang yang di situ. Tidak ada orang-orang yang di alam kubur itu mereka meminta
sesuatu kecuali seandainya boleh untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Nah, sekarang kita masih di dunia, di tempat yang diangan-angankan oleh penduduk di alam kubur, maka kesempatan masih terbuka luas. Nah, dengan itu jiwa akan segar kembali, bersemangat untuk sholat witir, untuk sholat duha, dan berbagai ibadah yang lain. Wa fi musnadil imami Ahmad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana yahlaqu fil qalb. Sesungguhnya keimanan itu akan menjadi usang di dalam hati, dalam jantung, kama yahlaqu saub, sebagaimana usangnya pakaian. Ya, lama-lama pakaian mulai mereput, mulai melemah, lama-lama hancur pakaian. Namanya pakaian. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah keimanan kalian. Kitabnya jangan gerak kaki itu. Baik, pembahasan tentang takhrijnya ada di catatan kaki panjang lebar. Kesimpulannya hadis ini hasan. Sebenarnya sanad yang didatangkan oleh, yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Musnad Imam Ahmad sanadnya dhaif, tapi alhamdulillah kita memiliki penguat dari hadis yang lain. Hadis Abdullah bin Amr ibnul As diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kesimpulannya hasan. Kesimpulannya hadisnya itu hasan. Bahkan hadis Abdullah bin Amr sendiri itu hasan. Hasan ini disebabkan kelemahan ingatan. Ada rawi yang kurang sedikit ya. Tapi secara umum dia hasanul hadis, dia shaduk. Grade B lah. Iya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jadi Hasan dan Hasan Jawairi. Ya, kalau kesimpulannya ya ini total, secara total dia sebenarnya bahkan jadi jayyid. Hasan dengan dhaif jadinya jayyid. Tayyib, ternyata anak dulu ini sudah agak lama sih ya. Anak takhrij ada tambahan lagi dari hadis Ibnu Umar. Kesimpulannya hadisnya boleh sampai disahihkan, yaitu sahih li ghairi. Kesimpulannya. Iya. Iya. Untuk yang hadis yang disebutkan sebenarnya hadis Abi Hurairah itu dhaif, tapi dhaifnya tidak berat. Cuma kemudian ada penguat dari Abdullah bin Amr ibnul As diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini hasan, sendirian sudah jadi hasan. Oh iya. Kemudian datang juga dari riwayat hadis Ibnu Abbas. Ada kelemahan. Kemudian datang dari hadis Abdullah bin Ibnu Umar dan boleh disahihkan. Jadi kesimpulannya adalah sahih li ghairi. Aywa ilahuna wallahu a'lam. Ini Albani tidak mentahqiq. Mungkin cuma istilahnya anak tidak sering buka buku beliau untuk membuktikan bahwasanya apa itu, tidaklah setiap orang setelah Syekh Albani itu berarti selalu ikut Syekh Albani. Kalau tepat, ini malah jadi menguatkan, karena Syekh Albani alirannya agak lain untuk masalah cara mensahihkan suatu hadis. Beliau alirannya ikut Khatib Al-Baghdadi. Sementara kalau Syekh Muqbil ikut ulama mutaqaddimin seperti Ali Ibnul Madini, seperti Daruqutni. Sehingga kalau ternyata suatu hadis disahihkan oleh Syekh Albani dan kita periksa juga, walaupun kita tidak tergantung Syekh Albani, hasilnya sama, nah ini masyarakat beruntung malah. Karena Syekh Albani sendiri banyak dituduh oleh orang-orang yang tak suka beliau, termasuk ulama yang bermudah-mudah. Kita perlu untuk, kalau sesuai alhamdulillah berarti kita membantu beliau, kalau tidak kita dudukkan posisinya, posisi dari hadis yang dibahas itu. Tapi kalau setiap buku itu kita selalu menukil dari Syekh Albani, orang-orang akan menyangka ini paling ambil faedah dari Syekh Albani aja, malah tidak menguatkan nanti. Betul baik Albani campur dengan Syekh Muqbil. Istilahnya membandingkan, dilihat bagaimana polanya. Kena menyelidik. Memang. Riset. Baik. Jadi yang Syekh Albani mempunyai semangat untuk tahqiq dan menilai semula hadis-hadis ini, apa sebab dia? Yang anak tahu dari sebagian biografi Syekh Albani adalah yaitu keprihatinan beliau melihat keadaan masyarakat yang semakin jauh dari sunnah.
dari sisi ikut agama Nabi SAW melemah. Dan dari sisi yang lain, yaitu banyak hadis palsu di zaman beliau dan masyarakat tak punya ilmu untuk menapis sehingga mereka ikut-ikutan saja, sehingga makin banyak syirik, makin banyak bid'ah dengan alasan ada hadis begini padahal hadisnya lemah sekali. Jadi ini jasa beliau besar sekali. Dia macam ijtihadi juga ya. Memang ini masalah ijtihadi dan kita diwajibkan untuk melihat mana yang hujahnya terkuat. Termasuk mukbil, imam mukbil. Betul. Ijtihadi. Iya betul. Dan Bukhari Muslim mereka tidak istilah tapi bukan melihat dan sunan yang Ya, yang rata-rata adalah yang lain. Yang ini alhamdulillah tak perlu letih istilahnya. Walaupun jelas kita perlu mempelajari, melihat bagaimana polanya agar kita bertambah ilmu. Tapi secara umum kita sudah urusannya sudah diselesaikan oleh ulama. Kita tinggal menempuh jalan untuk mempelajari bagaimana caranya dan seterusnya. sekarang ini Al-Albani sudah meninggal dengan ilmu bil al-wadi. Apa yang meneruskan usaha? Kalau yang di Jordan tak tahu. Ada yang mengatakan yaitu siapa? Syekh Salim Al-Hilali wafaqahullah. Ada yang bilang Masyhur Hasan Salman tadi sudah meninggal dunia. Jadi tak tahu. Ada yang bilang yang mengurusi seluruh risalah beliau adalah menantunya India itu, Nizam Sakaja. Tapi tak tahu, tak pernah dengar dakwah beliau seperti apa dan buku beliau dan tahqiqnya seperti apa menantu beliau itu. Wallahu a'lam. Yang spesialis khusus sebagaimana Syekh Albani dan bil al-wadi Mengkhususkan apa? Khusus maknanya mentahqiqkan hadis yang sekarang. Itu tak tahu ya. Istilahnya amalan sepertinya tersebar. Seperti misalkan muridnya Syekh Mukbil, amalannya bukan mengkhususkan untuk memeriksa semua hadis, tapi buku apa, kalau ada hadis diperiksa. Masing-masing ada pembahasan tentang itu. Seperti misalkan Syekh Yahya, beliau punya kitab hadis Ar-Riyadul Mustatabah, yaitu berisi daftar sahabat yang hanya memiliki satu riwayat di seluruh dunia ini, atau satu atau dua riwayat saja. Dia dibahas oleh beliau, kesimpulannya bagaimana dan seterusnya. Maksudnya apa tuh? Satu riwayat macam mana? Seorang sahabat satu hadis ya? Iya, kan ada sahabat yang riwayatnya sampai 5.000 seperti Abu Hurairah. Nah, sekarang cuma dibahas, yaitu cuma membahas siapa sahabat yang hadisnya hanya satu saja, yang dengan itulah dia dikenal sebagai sahabat. Nah, itu dikumpulkan data-data seperti itu. Mana seorang sahabat dibawa satu hadis saja, hanya usia dia. Iya. Hadis itu hadis sahih. Nah, itu diperiksa oleh beliau, diperiksa apakah kesimpulannya sahih atau dhaif atau apa. Istilahnya itu yang beliau kerjakan. Terus ada juga Syekh Abu Amr Al-Hajuri, Al-Jami'us Shahih, fil aqidah, seluruh hadis-hadis yang sahih yang membahas akidah dibahas di takhrij. Itu Bukhari masuk, Muslim masuk, yang lain juga masuk. Ada juga yang muridnya Syekh Mukbil yang membahas Al-Jami'us Shahih fil malaikah, seluruh hadis tentang malaikat dibahas di situ, dicari mana yang sahih. Ya, istilahnya kerjanya jadi menyebar polanya. Seperti yang siapa ini? Syekh Abdul Raqib Al-Ibi, khusus hadis-hadis sahih, riwayat sahihah tentang para wali, karamatul aulia. Ada juga yang seperti Syekh Adnan. Kalau Syekh Adnan banyak, risalah beliau tentang hadis banyak sekali, mengumpulkan Sahifah Hammam bin Munabbih, mengumpulkan sanad-sanad yang sering terulang dalam Bukhari, Muslim, dan berbagai pola. Al-Jami'us Shahih fi Fadaili misalkan Ahlul Bait, Al-Jami'us Shahih fi Fadaili Muawiyah. Istilahnya amalannya tersebar, tidak seperti pola Syekh Albani yang dulu. Biasanya masing-masing ada itunya sendiri, keinginan atau apa. Minat. Iya. Cinta. Sahih. Maknanya sampai hari kiamat boleh di research. Memang makanya dengan itu ilmu berkembang terus. Pikiran orang kalau mengurus ini memang jadi berkembang, ilmu yang dia miliki pun bertambah. Kalau emang selalu memikirkan itu dan kerja yang itu. Maknanya ibu adalah ilmu hadis. Mustalah hadis. Betul. Yang ibu dia. Iya, kuncinya di mustalahul hadis. Sebab Al-Quran pun
tafsir Al-Quran pun berdasarkan hadis juga. Betul. Iya. Karena kalau tidak memiliki kekuatan ilmu hadis, Nanti bercampur. campur hadis. Ada Israiliyat, ada hadis palsu, ada segalanya masuk. Macam Hamka punya tafsir Azhar lah. Nah, itu ada memang kurang itunya, filternya kurang. Kasihan. Ya sudah berusaha semampunya. Macam fi Zilal Quran itu saya tutup. Nah, itu memang tak punya filter dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain tak mau mengikuti akidah Ahlus Sunnah. Yang dipakai adalah selalu ilmu kalam, ya rusak. Kemudian menggunakan interpretasi sendiri. Iya. Nah, ilmu ulum hadisnya belum mantap lagi ya. Memang dia itu bukan kepakaran dia ahli sastra. Makanya kalamnya nampak indah dalam Dilalul Quran, tetapi justru menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah pembahasan ini. Bahasa ilmu, bahasa Arab dan ulumul hadis ini bagus. Iya. Dan akarnya adalah akidah yang benar, sehingga spek matanya betul. Kalau tidak ya terbalik-balik seperti Zamakhsyari.